Yang sama-sama kita hormati Bapak Sugeng Suparwanto selaku Ketua Komisi 7 DPR RI, dan ada saudara saya Pak Alek Nurdin, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Pak Ivan, Kepala BP Migas, seluruh teman-teman direksi BUMN yang saya banggakan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur di tengah-tengah suasana COVID, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan alhamdulillah kita tidak pernah menyerah menghadapi situasi ini. Ini sebuah semangat yang harus kita pegang teguh, karena negara sungguh memerlukan kehadiran kita semuanya untuk tidak menyerah menghadapi semua situasi. Hadirin sekalian, hampir dalam setiap kesempatan saya mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam 5 tahun ke depan. Ada 5 arahan Presiden. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, yang kedua melanjutkan pembangunan infrastruktur, dalam hal yang lebih connectivity begitu. Berikutnya reformasi birokrasi, dan kita merasakan sudah mulai ada pergerakan bagaimana organisasi birokrasi itu disusun agar memiliki kelincahan, agar memiliki kecepatan di dalam pelayanan. Dalam setiap kesempatan Presiden selalu mengatakan, bukan antara negara besar dan negara-negara kecil, bukan antara negara maju dan negara terbelakang, tetapi antara negara mana yang cepat dan mana yang lambat. Yang cepat itulah yang akan mendapatkan sesuatu. Maka birokrasi harus disusun sedemikian rupa agar memiliki kelincahan dalam mengadaptasi situasi. Berikutnya tentang regulasi. Alhamdulillah dengan Omnibus Law, pemerintah telah menyederhanakan regulasi yang kita rasakan bersama. Insya Allah nanti dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini semuanya nantinya bisa ada sebuah kepastian. Karena bagi investor setidaknya 4 pertanyaan bagi investor itu. Yang pertama akan ditanya, negara itu punya stabilitas politik, stabilitas ekonomi, atau stabilitas keamanan, atau tidak? Kalau itu terganggu, mohon maaf, investasi siapapun malas untuk datang. Takut. Untuk itu kita bekerja keras agar stabilitas itu terjaga dengan baik. Yang kedua, nyaman atau tidak. Sepanjang masih ada istilah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, maka jangan berharap orang akan datang. Karena tidak nyaman, diperlakukan tidak nyaman. Tidak ada sebuah kepastian. Ngurus ini lamanya luar biasa dan seterusnya. Yang ketiga, efisien. Logistiknya efisien atau tidak? Kalau tidak, maka ya mempertimbangkan. Untuk itulah pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur agar biaya logistik kita itu menjadi murah dan efisien. Kita punya daya saing yang cukup baik. Berikutnya yang kelima adalah transformasi ekonomi. Bagaimana kita yang tadinya lebih berharap kepada sektor sumber daya alam, kita harus menuju daya saing manufaktur dan jasa yang semakin baik, semakin modern. Nah, untuk itulah pemerintah sungguh sangat berharap kehadiran BP Migas untuk bisa menjalankan tugas salah satu di bidang migas dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian, pemerintah saat ini sedang membuka super koridor ekonomi di Pantura, di pantai utara Jawa. Baru-baru ini kita mendengar ya, di Batang, Brebes, Subang,
ya, Majalengka, itu nanti sebuah upaya pemerintah untuk menarik investasi yang berkualitas. Dan bisa kita bayangkan, kalau pertumbuhan itu terjadi di situ, maka akan sebanyak mungkin menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Disitulah peran BP Migas harus bereaksi dengan cepat. Karena sektor migas atau migas akan menjadi satu kebutuhan untuk sebuah manufaktur yang berkompetitif, yang berdaya saing tinggi. Yang tadi sudah disampaikan, CISEM tadi itu, apa itu Cirebon Semarang, sebuah pipa yang nantinya sangat dibutuhkan bagi kelangsungan manufaktur yang akan tumbuh di Pantura itu. Hadirin sekalian, saya mengapresiasi peran-peran yang telah dijalankan oleh BP Migas bersama Pertamina. Mungkin sebagian besar dari kita tidak memahami BBM satu harga, biasalah itu BBM satu harga. Iya, menuju kepada keadilan itu harus dijalankan. Tapi marilah kita pahami prosesnya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Kita bisa bayangkan, migas dari Surabaya atau dari Balikpapan dibawa kapal ke Indonesia Timur, anggaplah ke Papua. Dari situ diturunkan, diangkut oleh truk. Dari truk turun lagi, ada sebagian ke sungai, naik apalagi itu perahu lagi, ada sebagian bawa ke airport, naik udara lagi, turun dari udara, naik darat lagi, baru sampai ke user. Itu harus kita pahami. Betapa sulitnya menuju kepada BBM satu harga, tidak mudah. Tapi Presiden Jokowi dengan semangatnya yang luar biasa, tidak adalah alasan satupun BBM satu harga harus bisa dinikmati oleh siapapun di negara ini. Untuk itu kita berikan tepuk tangan kepada Presiden dan kepada BPH Migas dan juga Pertamina yang bekerja luar biasa. Sama dengan kita makan. Kita makan, tahu-tahu nasi ada di depan kita. Kita tidak memahami betapa proses panjang menciptakan nasi yang di depan meja kita. Ya, petani bertanam harus menghadapi air, harus menghadapi hujan, menghadapi kekeringan, menghadapi hama. Begitu dipanen, menghadapi situasi lagi, bagaimana kalau dia kena hujan, padinya akan rusak. Berikutnya melalui pengeringan, melalui RMU, Rice Mill Unit, jadilah beras. Beras baru dibawa, dimasak. Prosesnya panjang, tapi sebagian dari kita banyak yang tidak memahami itu, sehingga sebagian dari kita hanya menyalahkan orang lain. Tidak mau melihat berprosesnya sebuah kebijakan itu seperti apa. Itu dibalik cerita saya, marilah kita menghormati bahwa sebuah kebijakan itu tidak begitu saja mudah dijalankan. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan apresiasi kepada BPH Migas yang telah mendapatkan sertifikat 37001 dalam hal sistem manajemen anti penyuapan. Ini sebuah upaya yang sangat baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 7 DPR RI bahwa prinsip-prinsip akuntabilitas, prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, betul-betul harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena itu sebuah harapan bagi masyarakat semuanya. Kita semuanya berharap. Presiden juga sangat menekankan hal itu. Jangan main-main mengelola APBN. Jangan main-main mengelola APBD. Semua rupiah yang dikeluarkan harus sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk itu sekali lagi selamat kepada BP Migas yang telah mendapatkan sertifikat seperti itu. Ini sebuah apresiasi yang luar biasa. Yang terakhir saya ucapkan selamat atas usia yang ke-17. Bedanya orang dengan organisasi. Kalau orang semakin tua semakin renta, organisasi semakin tua harus semakin kuat. Dan saya yakin
BP Migas ke depan harus semakin kuat dan semakin kuat. Tepuk tangan dulu BP Migas. Jadi sekalian demikian yang bisa saya sampaikan dan mari kita bekerja sama, bergotong royong, bersatu padu, jangan saling menyalahkan, tapi kita harus saling memperkuat, jangan saling melemahkan. Kita harus saling memperkuat, jangan saling menyalahkan. Kita harus saling mendukung, jangan saling mengganggu. Karena negara yang besar yang perlu kehadiran semua masyarakat Indonesia. Tidak cukup diserahkan kepada pemerintah. Tapi kehadiran kita semuanya harus saling memperkuat. Agar Indonesia segera menuju menjadi negara yang maju.